Loh, Sekarang begini, saya sebentar, gantian. Ketika orang merayakan hari Maulid, apakah Muhammad ulang tahun juga? Loh, kok Maulid pula coba? Gantian dulu. Ketika orang-orang Islam merayakan Maulid, apakah Muhammad di situ ulang tahun? Ya oke, setanggapi ya. Oke, silahkan saja kalau kau menganggap orang-orang pada masa itu merayakan ulang Saya tanya, jangan berputar-putar jawabnya. Iya atau tidak ulang tahun kita jawab, silakan. Tenang, dengar sekali lagi, dengar, biar paham, dengar pertanyaan saya. Silahkan, Ketika orang-orang, sebentar, tenang Farouk, tenang. Ketika orang-orang Islam merayakan terkadang menutup jalan, merayakan Maulid, apakah Muhammad di situ sedang ulang tahun? Oke, ya, saya katakan silakan karena Nabi Muhammad SAW itu manusia. Wajar ketika dikatakan Yesus juga manusia, dilahirkan. Manusia. Saya tanyain dulu, jangan nanti kita ke situ lagi. Ketika orang-orang Islam menutup jalan, merayakan Maulid, apakah di situ orang-orang Islam merayakan ulang tahun Muhammad? Silakan. Kalau kau silakan gimana? Coba cair tuh sebentar baru tenang. Coba cairkan dulu pikiranmu. Cairkan dulu pikiranmu baru sebentar. Ulang tahun atau tidak? Malu kayaknya Dewi malu. Adinda, bagaimana Adinda mengatakan ulang tahun pun kau nggak malu? Udah gini aja, saya tanya sekali lagi, tunggu tenang perlu sekali lagi tenang ya, saya bertanya tenang. Ketika orang-orang Islam menutup jalan merayakan Maulid, apakah di situ orang-orang Islam merayakan ulang tahun Muhammad? Iya atau tidak? Iya. Saya jawab iya. Bagaimana orang yang sudah meninggal dirayakan ulang tahunnya? Gantian lah. Tadi kan udah bertanya giliran saya. Tunggu, ini belum selesai. Belum selesai Dindaku. Belum selesai. Ulang tahun, jangan ketika silakan. Ulang tahun, aku mau menunjukkan toleransi nih Jimmy. Aku masih kado sama Tuhan kau. Kemana kau antarkan ini? Baik. Kau antarkan saja kepada orang-orang yang tidak mampu. Kau sudah memberikan juga kepada Tuhan. Yang ulang tahun kan Tuhan kau, bukan orang yang mampu. Benar. Hari kelahiran Tuhan saya bukan berarti Tuhan saya untuk diberikan hadiah, tidak. Silakan. Enggak, silakan. Iya, silakan. Iya, jangan salah paham. Tenang Jimmy ya. Iya, saya nggak salah paham. Silakan, ulangi lagi. Saya jawab. Tidak sedang ingin memberikan kado ke kamu. Aku tidak sedang ingin memberikan kado ke yang tidak mampu. Kan gitu. Aku sedang ingin memberikan kado langsung kepada Tuhanmu yang ulang tahun. Aduh. Kemana? Farouk, jangan kebanyakan kau antukkan kepalamu ke ubun itu, Farouk. Kau yang mengantuk. Aduh. Farouk. Makanya jangan kau antuk-antukkan kepala belakang si gondrong itu ke dinding. Kasihan dia. Gantian. Bagaimana bagaimana orang-orang Islam merayakan ulang tahun Muhammad sedangkan Muhammad sudah meninggal? Kau merayakan ulang tahun Tuhan pakai jurus pemungkas, membisukan. Bentar lagi diturunkanlah. Kau nggak sehat Jimmy, kau bilanglah. Gantian saya, giliran saya sekarang gantian. Ya, tadi kan sebentar. Tadi kau kan sudah bilang kemana diantarkan. Saya kan sudah jawab. Kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu namanya kolonor. Yang ulang tahun kan Tuhan kau. Masa kau suruh aku kasih benar. Gimana kau? Aku mau ngasih sama yang ulang tahun loh Jimmy, jangan kau tolak lah kau. Iya, benar. Kadoku Jimmy, nggak boleh gitu kau. Sepele kali kau makan kadoku tengok. Iya. Kemana kau? Kan sudah saya jawab. Kemana? Kepada orang-orang yang tidak mampu.
Yang ulang tahun kan Tuhan kau, kenapa kau sudah Benar. tidak mampu? Nah, Tuhan saya sudah di surga. Saya nggak tanya Tuhan kau di mana. Allah, Ini kau antar kau kemana bagaimana gitu. mengasihinya sementara dia di surga, kau di bumi. Loh, Sebentar lagi kau juga ke neraka. saja kemana kau mengantarkannya? Kau di bumi, sebentar lagi kau ke neraka. Bagaimana kau bisa jumpa dengan Tuhan saya? Udah, sebentar, gantian Adinda bertanya. Sebentar, gantian Adinda. Nanti gantian. Sabar dulu gantian Jimmy, sabar dulu Dinda, jangan ngatur kau di sini, sabar dulu. Biar aku kasih tahu kemana ngantarnya. Amin miun, gak sehat kau. Aduh, sabar dulu Jimmy, aku tunjukkan Bibelmu dulu. Aku jawab pakai Bibel loh. Udah mulai nggak sehat kau. Miun. Sabar dulu. Gantian bertanya kita. Iya, Aku pula. bentar. Aku masih datanya sama mau kemana diantarkan kadonya. Nih. Bagaimana warasmu berpikir orang yang sudah mati dirayakan oleh Tuhan yang mati aja kau rayakan ulang tahunnya nggak ya? Jawab dulu saya, bagaimana kau baru merayakan yang sudah mati ulang tahunnya? Baru. Ya Tuhanmu mati nggak? Tuhanmu mati nggak? Ini dulu kau nanti gantian. Nah, ayo. Ayolah Dinda. Tuhanmu yang mati, kau rayakan ulang tahunnya. Apa bedanya sama? Jawab sama dulu Nabi Adinda. Kau mau Muhammad? cari seri? Mau cari seri? Bukan cari seri loh, jangan jijik lagi nih. Jangan jijik dulu lah. Mau cari seri kau? Jangan jijik dulu ya, aku Bibel aku tunjukkan, jangan muntah-muntah. Saya mau cari seri. Sabar dulu ya, boleh bacakan Bibelmu dulu. Kau udah 2 pertanyaan, saya belum. Aku nggak bertanya. Gantian lah. Aku masih sedang bertanya. Gantian nih. dulu. Aku bacakan Bibel kau. Sabar dulu Silakan. ya. Sabar dulu. Silakan. Oke. Kemana kita hantarkan kado buat Yesus yang ulang tahun? Jadi buat noise loh ini. Jadi buat teman-teman yang mau menghantarkan kado buat Yesus yang ulang tahun, kemana dihantarkan kadonya? Kita baca dalam Galatia 3:13. Si Jimmy ini nggak mau jujur dia. Menyampaikan ke kita kemana kado diantarkan pada Yesus yang ulang tahun. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung di kayu salib. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Di sini dikatakan, Kristus ini ya telah menjadi kutuk setelah menebus ya kita, kata kita di sini ya, dari kutuk hukum Taurat. Sekarang kita tengok di mana tempatnya orang-orang yang terkutuk. Karena di sini Kristus ternyata terkutuk ya. Matius 25:41. Matius 25:41. Kita buka teman-teman ya. Dan ia berkata, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ternyata orang-orang terkutuk tempatnya di neraka. Berarti ketika kalian ingin memberikan hadiah kado pada Yesus yang ulang tahun, ngantarkannya ke neraka. Kalau begitu Jimmy, maaf Jimmy ya, nggak jadi aku ngasih kado sama Yesus ya. Sudah boleh bergantian. Sudah boleh bergantian. Ya, silakan Bunda, silakan. Saya tertarik dengan yang kau bahas di Galatia 3:13. Saya mau lihat dulu seberapa besar pengetahuanmu tentang Alkitab. Kita uji di Galatia 3:13. Oke, tidak usah lari. Saya suka itu yang selalu dipertanyakan dengan kedunguan orang-orang Islam. Tenang Paru. Tidak dapat kopi aku tadi, dapat gift. Tenang. Biasa itu, orang-orang bodoh pasti menyumbangkan kepada orang-orang dungu. Biasa itu. Manis. Oke, tenang Paru, tenang.
Baru sore nung baru masak Yesus. Ribut kali di sana Jimmy. Namanya di kedai kopi. Ya makanya kau jauh lah. Nggak tahu dengar suara kau. Terus? 4, 3 suara, 5 suara. Nah, Terus mas kemana kok kopi ku bikin ini? Orang di warung. ya kau cari lah tempat-tempat sunyi. Di bawah kaki si gondrong kau, di bawah kaki si gondrong. Noise sekali. Ya udahlah, nanti lain waktu kita lanjut Jauh baru. dulu kau dari keramaian. Nggak bisa, saya di warung kopi saya. Oke, saya orang kaya soalnya. Lagi menikmati senang-senang saya. Kau kan ngemis, nyari-nyari gift. Saya menikmati Ya hasil sama kayak si kekayaan saya. gondrong ngemis. Sama kayak si gondrong ngemis. Oke lah Faruk. Sadar ya. Noise sekali. Pagi-pagi pun udah minum tua kau. Saragi. Oh, ada Saragi di sini. Iya, pagi-pagi udah minum tua. Halo, Saragi, selamat bergabung. Islam Karistin, Saragi. Tap-tap layar teman-teman ya, tap-tap layar, referensinya di share-share teman-teman. Oke. Mau berdiskusi kita di Indah Saragi. Kamu kan belum bisa on cam nih. Ya, lanjut. Apa mau dibahas? Oke. Tema saya, tema yang gua angkat hari ini coba kita bahas, ya. Tema saya ini sebuah pertanyaan buat Dinda Saragi yang selaku Kristen. Coba sebut satu alasan yang dibenarkan oleh Yesus maupun Bibelmu, ya. Kenapa kamu sampai detik ini masih Kristen? Kamu pernah Kristen nggak sebelumnya? Bisa nggak Bisa. teman-teman Kristen? Ketika ditanya jangan menimpal pertanyaan dengan pertanyaan gitu loh. Aku kan nggak Kristen lagi. Iya, dulu kau Kristen karena apa? Itulah jawabannya. Loh, aku nggak Kristen lagi. Ya karena udah botol gitu. Tidak, kalau aku ditanya, dulu kau Kristen kenapa? Karena aku ditipu oleh pendeta dan orang-orang sekitarku. Berarti kau Pertanyaanku ini sederhana loh di dasar lagi. Coba Kau kau ditipu. sebutkan satu alasan saja. sebentar. Kau bilang kau ditipu, berarti kamu udah ditipu kan gitu? Berarti akalmu sedikit. Iya, karena waktu itu kau masih Kristen. Kan waktu itu kau masih Kristen. Memang orang Kristen kan mudah kali ditipu. Dengar dulu. Lah, jadi pertanyaanku nih gimana sih? Kok jadi balik bertanya ke sama aku gitu loh? Sabar dulu. Dengar dulu. Lagi. Jangan kau jualikan di sini. Hah? Baru kali ini ku dengar orang Batak mudah ditipu, yaitu si Faruk. Iya, karena waktu itu aku masih Kristen. Sekarang gini Jimmy, kalau kamu mau menjawab silakan jawab. Kalau tak mampu menjawab sudah, jangan dipaksakan. Kasihan ya. Coba Baru kau kali ini sebutkan ku dengar satu. orang Sabar dulu Batak ya. ditipu. Dinda sini. Di mana-mana orang Batak. Sabar dulu. Sebutkan satu alasan saja yang dibenarkan oleh Bibelmu atau Yesus di dalam Bibel yang membuat kamu masih Kristen sampai detik ini. Apa alasannya? Gimana orang Batak itu cerdas, baru kali ini orang Batak ditipu. Ketika ditanya sama mereka ini berserak, dia nggak ngerti. Dia nggak Baru tahu kali ini kenapa dia masih Kristen. ku dengar orang Batak ditipu. Sama Woi, Malah ketawa. Di dasar lagi mau diskusi nggak? Kalau mau ketawa-ketawa aja kau nonton komedi sana lah. nggak lucu aja orang Batak ditipu. Elwak mau, woi. Udah puas ketawanya. Tertawamu tidak menunjukkan kau cerdas gitu loh. Keledai pun tertawa keledai. Gimana? Mau jawab nggak pertanyaanku? Apa pertanyaanmu baru ku jawab? Kan diulangi lagi 3 kalinya. Coba kau sebutkan satu alasan saja yang dibenarkan oleh Bibelmu melalui perkataan Yesus yang membuat kamu masih Kristen sampai saat ini. Kenapa? Yang membuat saya masih Kristen, Faruk, ajarannya. Ya ajarannya apa?
Apa ajarannya? Ajarannya yang mana? Ya selama kau Kristen masa kau nggak tahu apa ajaran Yesus? Lah, kan mengasihi ajarannya. Kau kan bilang pernah Kristen. Ya udah, di mana datanya? Kan ku bilang yang dibenarkan Bibelmu. Di mana datanya Bibel mengatakan Kristen ajaran kasih, atau Yesus mengatakan aku datang membawa kasih? Di mana datanya? Selama kau Kristen nggak pernahkah kau dengar dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri? Pernah nggak Yang kau saya dengar? tanyakan ajaran Kristennya loh. Kau dengarkan itu? Itu yang menguatkan saya menjadi Kristen. Iya, itu perkataan siapa? Wah, Kristen abal-abal rupanya kau. Pantas kau tinggalkan Kristen. Udahlah, terima kasih. Yeah. Udah ketahuan politik. Ya.